Hari ini saya akan menyampaikan mengenai fondasi konseling Kristen. Apa yang akan saya sampaikan hanyalah sebuah overview, sebuah gambaran global begitu ya, tentang konseling Kristen itu apa, seperti apa, dan bagaimana seharusnya dilakukan. Mungkin saya akan ada banyak detail yang tidak akan disampaikan di sini. Berharap ada yang penting-penting bisa disampaikan pada waktu sesi diskusi kita. Ya, atau kalau memang yang ditanyakan itu sesuatu yang besar, ya mungkin kita mesti bicarakan di dalam kesempatan yang lain. Ya. Saya akan menyampaikan beberapa fakta. Seperti tadi sudah ada di dalam video mengenai telaga, ternyata masalah itu ada di mana-mana. Orang Kristen, orang non-Kristen, semua tidak steril dari masalah. Dan realita yang dihadapi, ternyata masalah bisa membawa orang Kristen makin bertumbuh dalam relasinya dengan Tuhan. Ya, dia semakin mengenal siapakah Tuhan, seperti apa karakternya, bagaimana cara kerjanya, apa yang disukai, apa yang tidak disukai, itu bisa menjadi suatu berkat karena masalah. Tetapi di sisi yang lain, masalah itu juga membuat orang Kristen itu menjauh dari Allah. Bukan hanya menjauh, bahkan banyak orang yang akhirnya jatuh di dalam kepahitan dan bahkan meninggalkan Allah. Ini adalah realita yang kita hadapi. Kita juga melihat realita, ternyata pemahaman kognitif yang ada di dalam otak kita tidak otomatis sama dengan operated belief. Apa yang kita pelajari, apakah itu di mimbar, apakah itu di kelas-kelas pembinaan, apakah itu di dalam PA-PA, ternyata kita tahu itu benar, kita meyakini, kita setuju, tetapi ketika menjalankan kok nggak gampang. Misalnya nih ya, seorang yang tumbuh di dalam relasi yang tidak baik dengan orang tuanya, mendengar perintah, hormatilah orang tuamu, tahu, setuju, tapi realitanya bagaimana? Ngelihat mamaku aja udah jengkel banget. Bagaimana saya bisa menghormati dia? Ini adalah kesulitan-kesulitannya. Kesulitan ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak bertumbuh. Bahkan Paulus pun mengatakan, aku itu mau melakukan yang baik, tetapi yang kulakukan kok yang jahat. Nah, ini adalah realita yang kita hadapi. Kita juga melihat realita bahwa setiap individu itu unik. Menghadapi masalah yang sama, 10 orang itu bisa 10 respon, bisa 10 katakanlah dia berespon dengan cara sama gitu ya. Kehilangan orang tua menjadi sedih. Sedihnya itu bisa 10 macam sebab. Sedihnya itu intensitasnya bisa beda-beda. Karena setiap individu ini unik. Ini adalah realita yang kita lihat dan tidak bisa disangkal. Sehingga konseling, satu pelayanan yang sifatnya itu person to person, satu pelayanan yang sifatnya itu dibuat tailor-made begitu ya, satu demi satu orang itu berbeda, seperti kalau kita ke penjahit itu tailor-made itu benar-benar diukur lebar bahu kita berapa, panjang lebar dada kita berapa, panjangnya berapa, itu persis seperti dengan ukuran kita. Ini adalah bentuknya pelayanan yang personal. Ini bisa menjadi satu means, suatu sarana anugerah yang mempertemukan kebenaran firman Tuhan dengan keunikan individu yang berbeda-beda ini. Nah, ini tidak bisa didapatkan dari hanya sekedar suatu pengajaran yang sifatnya itu massal. Dan ini pun dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengajar di dalam rumah-rumah, di dalam bait Allah, bahkan di bukit-bukit yang ribuan orang datang, tetapi dia juga melakukan pelayanan secara pribadi-pribadi. Ya, kepada Petrus, kepada Filipus, kepada Thomas, perempuan Samaria, Nikodemus, dan banyak sekali yang lain. Nah, ini adalah satu means yang seharusnya kita bisa pakai untuk menolong individu-individu mempertemukan firman Tuhan, kebenaran yang hakiki yang kita percaya ini dengan keunikan kita, keunikan pergumulan kita. Realita juga ternyata pelayanan konseling ini menghadapi resistensi. Resistensinya apa? Ada orang yang berpikir orang yang perlu konseling itu adalah orang yang gila,
Ya, orang yang imannya itu rendah lah, tidak bertumbuh, itu mereka butuh konseling. Ya. Bahkan ini kalau di dalam kasus-kasus keluarga yang biasanya ini sudah kompleks begitu ya, seharusnya seluruh keluarga ini butuh konseling. Biasanya orang yang datang kepada saya itu datang karena apa? Mamanya bilang kamu yang butuh konseling, bukan mama gitu ya, bukan yang lain gitu ya. Ada satu resistensi bahwa yang datang konseling itu ya orang-orang yang ya bisa dikatakan imannya itu lebih rendah lah. Selain itu juga ada suatu resistensi karena konseling ini memahami orang, ilmu untuk memahami orang itu adalah psikologi. Bagaimana psikologi yang digunakan di dalam konseling ini bagi beberapa kelompok ini menjadi suatu resistensi, sehingga kayaknya itu janganlah lakukan itu kecuali kepepet gitu ya. Nah, ini adalah fakta-fakta yang kita hadapi. Sekarang kita akan melihat beberapa prinsip yang ada di dalam Alkitab yang akan dipakai di dalam konseling Kristen. Yang pertama, saling menasehati, saling menghibur, saling menguatkan, saling menegur, itu adalah perintah Allah. Saya hanya menyampaikan beberapa ayat di sini, Anda bisa menemukannya di sepanjang Alkitab, bahwa ini adalah sebagai tubuh Kristus, ini adalah bagian yang harus kita kerjakan, satu dengan yang lain. Yang kedua, ternyata kemampuan menasehati ini adalah karunia, tidak diberikan kepada semua orang. Ya, Paulus di dalam Roma 12 ayat 8 itu mengatakan bahwa ada orang yang dikaruniai untuk mengajar, ada yang menegur, ada yang menasehati, ada yang memberi dan lain sebagainya. Tidak semua orang mendapatkan karunia menasehati. Dan kemungkinan Paulus ini juga bukan orang yang termasuk orang yang punya karunia itu. Kalau Anda melihat di dalam Filipi 4, ketika Euodia dan Sintike itu berselisih, Paulus mengatakan, aku tuh sudah menasihati mereka, tapi ternyata tuh mereka tetap aja berselisih. Maka dia menyuruh Sunsukos untuk pergi. Nah, mungkin di dalam komunitas hamba-hamba Tuhan pada waktu itu, Sunsukos ini adalah orang yang punya karunia menasihati, sehingga Paulus mengirim dia untuk pergi. Ya, Paulus punya karunia yang luar biasa untuk mengajar, pikirannya begitu tajam, dia begitu berani, dia bisa berdebat dengan orang-orang pintar, dia bahkan menghadap kepada pemuka-pemuka yang begitu berkuasa, dia punya kekuatan untuk itu. Tetapi di dalam relasi interpersonal, sepertinya kisah-kisah yang kita baca di dalam kisah para rasul itu, Paulus ini nggak terlalu baik. Ya. Kita lihat dia berselisih dengan Petrus, bahkan dia berselisih dengan Barnabas, orang yang mengendorse dia, orang yang ketika semua orang Kristen itu takut melihat ini siapa, mencurigai, mantan penganiaya mengaku sebagai orang yang sudah bertobat, semua nggak mau terima. Barnabas ini yang pertama kali menerima dia dan memperkenalkan kepada yang lain. Dengan orang yang seperti ini pun dia berselisih. Meskipun kita memahami Paulus punya prinsip-prinsip, tetapi realitanya dia nggak pinter gitu di dalam interrelasi. Jadi apapun posisi kita di dalam gereja ataukah di dalam komunitas, ternyata belum tentu karunia menasehati itu punya kita. Bisa jadi itu adalah diberikan Tuhan kepada orang yang lain. Satu prinsip lagi, ternyata Alkitab itu adalah standar kebenaran yang akan kita pakai. Jadi di dalam proses menasehati, menguatkan, menghibur, itu kan pasti ada patokannya. Patokannya apa? Patokannya adalah Alkitab yang menjadi pegangan kita. Dan psikologi ini fungsinya adalah suatu tools, suatu alat untuk memahami persoalan dan menjadi jembatan komunikasi. Ya, misalnya nih ya, satu contoh, katakanlah anak kita itu senang sekali main gadget gitu ya. Nah, kalau kita pakai Alkitab mengatakan sesuatu yang kebenaran yang lebih general ya, kebenaran yang umum gitu ya. Kita nggak boleh terikat pada suatu benda, apakah kepada orang tertentu gitu selain kepada Allah ya. Mungkin mama akan mengatakan kamu tuh dosa loh. Kamu itu sudah terikat pada itu gitu ya. Nah, psikologi yang mempelajari orang itu berbicara dengan lebih jelas ya. Karena Alkitab tidak berbicara detail-detailnya. Oh, ini tuh fenomena seperti ini tuh addiction namanya. Addiction itu apa? Apakah semua orang yang
seharian pegang-pegang HP itu addiction. Lah kalau misalnya kerjanya itu adalah customer service toko online gitu kan ya itu kan sepanjang hari dia akan selama jam kerja dia akan pegang HP gitu kan. Apakah ini termasuk addiction? Nah psikologi itu bikin kriteria-kriteria. Yang seperti ini itu addiction, yang seperti ini itu bukan addiction. Sehingga kita tidak melakukan generalisasi, kita tidak melakukan simplifikasi, menggampangkan suatu persoalan karena kita punya alatnya untuk melihat dengan lebih jelas. Jadi ini adalah beberapa prinsip yang kita pakai di dalam konseling Kristen. Lalu siapa yang kita layani? Realitanya kan tadi dikatakan bahwa setiap individu itu unik. Ya. Ada orang-orang, saya biasa menyebut orang-orang yang konseling kepada saya itu sebagai klien. Ya, kami menyebutnya klien. Ada yang menyebutnya sebagai konseli. Anda boleh menyebut apapun. Yang datang kepada kita itu ada dua model. Ya, kalau masalah kan namanya juga masalah ya selalu ya ada di mana-mana. Nah, ada orang yang kalau masalah lagi seneng ya seneng, lagi sedih dia ya sedih, putus pacar ya enggak doyan makan beberapa hari, ini hal yang wajar ya. Nah, tapi nanti dia balik lagi, dia pulih lagi, nanti sedih lagi, balik lagi. Ini kan kita kan seperti itu. Apa ada di antara kita yang terus seneng, terus sepanjang hari, kecuali Anda berpura-pura. Kalau kita jujur dengan diri kita sendiri, pasti emosi kita itu ada kalanya naik turun, naik turun. Tetapi ada orang-orang yang naik turunnya itu tiba-tiba swing begitu ya. Ada yang kalau sedihnya itu misalnya putus pacar langsung kepengen bunuh diri gitu ya. Nanti kalau marah bisa marahnya luar biasa gitu ya, naik turun seperti itu. Dia tidak bisa beradaptasi dengan masalah yang ada sehingga fungsi hidupnya itu terganggu. Ya, ada orang-orang yang meskipun masalahnya sulit, dia bisa beradaptasi. Tetapi ada orang-orang yang tidak bisa beradaptasi. Ya, responnya itu ngawur-ngawur. Orang-orang yang seperti ini disebut sebagai pseudo klien. Ini klien, tapi bukan benar-benar perlu konseling yang mendalam, gitu ya. Orang-orang yang seperti ini dikasih tahu, dengar khotbah, mungkin dia sudah ngerti, gitu ya. Oh ya, aku harus perbaiki diri. Orang-orang seperti ini mungkin dengar nasihat, dia sudah langsung bisa jalan sendiri. Tetapi orang-orang yang seperti ini, mau Anda nasihatin seperti apa, dengar khotbah berapa banyak, dia kalau dengar khotbah mungkin dia bisa cerita macam-macam, ya. Dia ngerti secara knowledge, ya. Dia tahu kebenarannya, tapi seperti kebenaran itu kayak dibaca, gitu ya. Sehingga tidak bisa, seperti yang tadi kita katakan, tidak menjadi suatu operative belief. Ya. Nah ini adalah realita orang-orang yang datang kepada kita. Lalu bagaimana seharusnya konseling Kristen itu dilakukan? Konseling Kristen merupakan suatu percakapan antara konselor dan klien. Ini bukan suatu percakapan biasa, ini bukan suatu curhat-curhat, ini bukan suatu diskusi, ini bukan suatu perdebatan, tetapi ini adalah percakapan yang terapeutik. Terapeutik itu apa? Percakapan terapeutik itu adalah percakapan yang menyembuhkan. Kalau tadi dikatakan dia menjadi tidak berfungsi, ya seharusnya dia akan menjadi berfungsi. Bagaimana percakapan terapeutik ini dilakukan? Nah, ini satu gambaran ya. Katakanlah ini kliennya ini dengan pikirannya yang begitu ruwet, sampai dia nggak ngerti ini awalnya mana, ujungnya mana, pokoknya dia sudah kejebak di situ, sehingga dia datang kepada konselor dalam kondisi yang sangat sedih, gitu ya. Nah, ternyata kalau percakapan ini adalah suatu percakapan yang terapeutik, dia akan tahu nih, satu demi satu permasalahannya itu diurai. Ya, katakanlah misalnya begini ya, seorang ibu datang kepada kita karena berselisih dengan suaminya. Ya, ini menjadi satu pertengkaran yang besar karena masalah mertua. Ya, suaminya ini berpikir mamaku ini baik, ya mamaku itu selalu peduli bantuin kita gitu ya. Tapi kenapa istri ini selalu nggak suka setiap kali mertua itu datang? Kalau diajak ke rumah mertua dia selalu nggak mau. Ya, nah ini menjadi satu masalah ya. Dia juga bingung ya. Nah, pada waktu percakapan akhirnya ketahuan sebenarnya mertua ini tuh memang baik. Kalau misalnya dititipi anak gitu ya. Anak itu keurus dengan baik, ya pulang sudah mandi, sudah makan, PR-nya sudah kelar. Ibu-ibu kan seneng kan ya, kalau pulang kerja gitu, anak-anak itu sudah beres gitu ya. Sebenarnya mama mertuaku ini baik, tapi aku kenapa aku tuh bisa nggak seneng banget sama dia? Ternyata apa? Mertua ini setiap kali datang ke rumah itu selalu pergi ke dapur.
ini sebenarnya mertua yang sangat baik gitu ya, dia care gitu ya, dia tahu menantunya ini adalah wanita karir yang sibuk gitu ya. Nah, setiap kali dia datang pergi ke dapur, dia buka itu lemari yang isinya persediaan makanan macam-macam. Di dapur kan kita ada seperti itu ya. Terus dia cek, oh ini Indominya ini sudah mau expired, dia ambil gitu ya. Dan dia bawa penggantinya karena dia ngerti menantunya ini sudah jarang ngecek seperti itu ya. Dia datang, ini nanti mama kasih ke Pak Satpam aja ya, lalu ini mama gantiin gitu ya. Terus kamu kenapa beli terasinya tuh merek yang ini? Harusnya tuh kamu beli yang ini loh, merek si A ini tuh enak banget gitu ya. Nah mamanya itu ngomong-ngomong seperti itu dan dia itu nggak suka. Ternyata apa? Perempuan ini itu sebagai seorang wanita karir, dia punya satu pergumulan yang membuat dia guilty. Kenapa? Antara dia merasa aku itu memberikan waktu terbaikku di kantor, tapi keluarga ini sebenarnya keteteran. Aku itu jarang masak buat anak-anakku. Setiap kali ya paling aku telepon lah, GoFood gitu ya, datang Grab gitu ya, antar makanan gitu ya. Ya mereka tetap bisa makan yang sehat, makan yang enak, tapi dia guilty. Karena dia merasa aku itu tidak menjadi mama yang baik. Setiap kali mama mertua ini datang, ini menjadi satu trigger. Muncul kembali rasa bersalahnya. Ya kan? Nah, dari mana si akhirnya bisa ketemu sebenarnya aku itu bukan jengkel sama mamaku. Tapi tuh sebenarnya tuh aku itu merasa bersalah dengan diriku. Benar nggak sih ini aku ini berkarir seperti ini? Itu yang menjadi real pergumulannya. Hal seperti ini tidak akan pernah kita temukan kalau kita tidak melewati proses ini. Kita listening, kita dengerin ceritanya, ya, kita berempati, mencoba menempatkan diri di dalam posisi dia, ya, sebagai seorang wanita, karirnya bagus, posisinya bagus, karya-karyanya diakui, dan sekarang bergumul seperti ini. Ya mungkin selama ini dia tutup, dia pendem, ya. Toh juga anakku pengen liburan, aku bisa sediakan uangnya, ya kan. Aku juga tetap sama suami sebenarnya juga oke, tapi gara-gara masalah mertua ini, ternyata hanya karena mertua ini men-trigger kembali pergumulan yang sebenarnya ini di dalam dirinya sendiri. Ya, kita bisa memahami itu dan kita mesti accept. Accept ini dalam bentuk yang radikal, ya, dalam arti apapun yang dia katakan itu kita mesti terima, meskipun kita tidak setuju. Ya. Nah ini juga perlu satu skill tertentu, perlu latihan terus-menerus karena biasanya kan kita sulit untuk memisahkan menerima dia dengan pemahaman kita sendiri. Ya. Dan apa yang kita dengarkan dari dia itu kita refleksikan kembali kepadanya. Ini yang disebut sebagai reflective listening. Ya. Dan nanti kan kalau ini terjadi dengan baik, klien itu akan membuka dirinya. Dan dengan membuka dirinya, percakapan ini menjadi suatu percakapan yang terapeutik. Dengan percakapan yang terapeutik ini, diharapkan klien itu akan mendapatkan suatu awareness, kesadaran, pengenalan akan dirinya, siapakah aku itu mikirnya seperti apa, kerja emosiku itu seperti apa, ya, tingkah lakuku itu seperti apa, hal-hal apa yang menjadi sensitif buat aku, itu dia kenali. Ya. Dan dia juga mengerti persoalannya. Oh ternyata tuh sebenarnya itu problemnya itu bukan sama mamiku, bukan sama mami mertua ini. Ternyata problemnya itu dengan diriku sendiri. Kalau kita tidak mendengarkan klien ini dengan baik, akhirnya apa? Kita mikirnya kamu harus menghormati orang tua. Kamu kan sudah bersatu dengan suamimu. Pamannya suamimu itu ya mamamu. Ya kan? Atau mungkin kita bisa salah fokus lagi, kita ngomong sama suaminya, kamu itu sudah bersatu dengan istrinya, mertua ini jangan jangan lagi ikut-ikut. Tapi realitanya sebagai wanita karir pada waktu pembantu itu pulang butuh nitipin anak. Ya kan? Kalau kita mengarahkan konselingnya ke situ, keluarga yang sebenarnya baik-baik saja, mertua yang sebenarnya itu bukan involved di dalam keluarga ini, relasinya menjadi rusak karena konselornya nggak listen. Sehingga kita mengarahkan percakapan ini kepada suatu percakapan yang keliru dan akhirnya follow up-nya keliru. Ya. Dan dia juga bisa mengenali respon-responnya. Sehingga dengan demikian, maka fungsi hidup dari klien ini dipulihkan. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti tadi kan fungsi hidupnya
dalam relasi dengan mertua, dalam relasi dengan suaminya, semuanya itu ada di dalam porsi yang tepat sehingga pada waktu kita memperbaiki relasi-relasi ini itu di dalam satu koridor yang benar. Ya. Apa yang terjadi seperti ini, apa yang dilakukan ini bukan hanya dilakukan oleh konseling Kristen. Konseling psikologi, Anda pergi ke UI, Anda pergi kemana-mana, akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang membedakan konseling Kristen dengan konseling psikologi? Di dalam konseling Kristen, kita bukan hanya ada dialog antara konselor dan klien, tetapi di situ ada Tuhan. Jadi ini adalah suatu trialog. Konselor harus sadar benar bahwa ini yang ada di dalam ruangan ini bukan hanya antara aku dan dia, klienku, tetapi ada Tuhan di situ. Saya diajar dan membiasakan diri setiap kali ada orang yang datang ke hadapan saya akan bertanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan bawa orang ini, pertemukan orang ini kepada saya? Ini adalah kan di dalam di SCTRI atau di HOPE itu kan konselornya banyak, ya kan? Kecuali orang ini pada waktu telepon bikin janji sudah bilang saya pengen ketemu konselor yang ini. Nah, biasanya kan si admin ini kan akan mencari siapa yang available. Ya kan, lihat jadwalnya kosong. Oh, jadwal saya kosong, ya dia akan ketemu saya, gitu kan. Kalau jadwal orang lain yang kosong, ya mungkin orang lain. Dia akan ketemu dengan orang lain, gitu ya. Nah, kenapa orang ini ketemu saya? Di dalam percakapan akhirnya seringkali saya tuh menemukan ya, memang orang ini tuh cocok ketemu sama saya. Cara mikirnya match gitu ya, pendekatan yang saya pakai itu bisa pas gitu ya. Jadi saya sangat meyakini bahwa di dalam konselor ini bukan hanya antara saya dan klien, tetapi ada Tuhan yang terlibat di situ. Saya selalu bertanya, ini adalah dombamu Tuhan, mau diapain? Apakah mau dipotong bulunya? Apakah mau dipotong kukunya? Apakah domba ini perlu pijit? Apakah dia memang harus disembelih? Ya kan? Nah, ini kan yang punya seharusnya yang mengerti. Ini harus menjadi satu kesadaran dari seorang konselor sehingga kita nggak berfokus kepada memikirkan persoalan-persoalannya, tapi memikirkan apa yang Tuhan mau atas orang ini. Dan di dalam percakapan kita juga akan membuat suatu atmosfer yang kondusif supaya klien ini juga melibatkan Tuhan di dalam pergumulannya. Ya. Nah, ini yang terjadi. Sehingga awareness yang terjadi itu yang terbentuk itu bukan hanya awareness tentang dirinya, tentang persoalannya, tentang respon-responnya, tetapi juga berkaitan dengan keunikan dia, relasinya dengan Tuhan. Ya, ini adalah keunikan konselor Kristen. Kita itu anak Tuhan. Daud sangat memahami realita ini. Ya. Di dalam Mazmur 19:13 itu dia katakan, siapa yang dapat menjauhi kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku pahami. Realitanya bahwa di dalam diri kita ini itu ada sesuatu yang kita tidak tahu itu apa. Kadang-kala kita sudah terlalu pusing dengan akibat-akibat yang dihasilkan oleh apa yang di dalam diri. Alkitab sudah jelas mengatakan itu dosa, ya kan? Nah, dosanya itu seperti apa? Cara kerjanya bagaimana? Menghijack kamu itu caranya seperti apa? Kenapa bentuknya itu seperti itu? Kenapa bentuknya itu kamu terus marah? Ada orang-orang yang sama-sama dengar kata-kata pedes itu jadi marah, jadi agresif. Tapi ada orang-orang yang sedih, merasa diri nggak berharga, pengen bunuh diri. Kenapa kok berbeda? Nah, ini tuh kita bisa jelaskan. Dan psikologi sangat menolong kita di dalam menjelaskan hal-hal seperti ini. Sehingga klien itu langsung tek gitu ya. Oh, ternyata ini yang terjadi padaku. Kalau kembali kepada contoh wanita yang tadi bergumul dengan persoalan dengan suami dan mertuanya ini, ketika kita kaitkan ke sini, dia langsung mikirnya jadi bagaimana? Apakah memang ini yang Tuhan mau? Aku bekerja sepanjang hari di kantor sampai malam, pulang sudah tidak ada energi lagi, waktu untuk keluargaku sisa-sisa. Apa sebenarnya yang aku cari? Apakah uang? Apakah memang Tuhan itu menitipkan sesuatu keunikan talenta tertentu dalam diriku yang harus aku kembangkan dengan aku full di tempat kerja itu? Bisa jadi, ya. Kenapa ini tadi saya sebutkan tailor-made? Karena masing-masing orang itu panggilannya beda-beda, ya. Sehingga konseling Kristen bukan hanya memulihkan fungsi hidup, tetapi keunikan peran atau panggilan dari masing-masing klien itu bisa ditemukan. Kalau sampai ke sini, berarti konseling itu berhasil.
Ya, ini yang harus dilakukan. Jadi, konseling itu adalah suatu kegiatan bercermin. Ini bukan suatu fixing problem, membereskan persoalan, tetapi ini adalah bercermin. Ya, dengan konselor itu seharusnya menjadi cermin yang jernih sehingga klien itu bisa melihat dirinya dengan lebih baik. Ya, konseling itu bukan pemberian nasihat. Ya, ini yang sering kali terjadi ya. Meskipun secara umum di dalam Alkitab disebutkan konseling itu menasihati seperti itu ya. Yang saya maksudkan di sini ini adalah ya kita bisa mengatakan cheap advice, nasihat yang murahan begitu ya. Nasihat yang nggak melihat permasalahan secara spesifik orang ini seperti apa, tetapi nasihat yang umum. Saya kasih satu contoh ya. Ini kan contoh real. Ada satu klien saya, suaminya itu selingkuh, ya. Suaminya selingkuh, sedih dong ya. Dan ya ibu-ibu biasanya kan curhat-curhat sama teman-temannya gitu ya. Dan dia sharing cerita suaminya selingkuh begini-begini. Dan temannya ini sebagai teman yang care gitu ya, dia memberikan suatu nasihat. Ya dia bilang gini, kamu rawat diri dong. Kulitmu tuh lihat tuh, ngelupas-ngelupas seperti itu. Ini suami lihat kamu ya nggak seneng. Ya dia lebih seneng lihat cewek-cewek yang cantik-cantik begitu. Sana kamu dirawat tuh wajahmu gitu ya. Ini nasihat yang baik nggak? Baik dong. Bener nggak? Ya bener dong. Ya kan, bener dong. Kita tuh mesti merawat diri supaya orang yang melihat itu seneng gitu kan. Nah akhirnya ibu muda ini pergilah dia ke mall dan dia lagi menyadari iya ya. Aku tuh bener-bener loh selama ini tuh nggak merawat diri gitu ya. Akhirnya dia beli alat-alat untuk perawatan gitu ya. Dan dia pulang, dia pakai benar gitu ya, wajahnya itu menjadi lebih segar gitu ya. Tapi ternyata relasi mereka makin buruk. Kenapa? Karena nasihat ini tuh nggak cocok sebenarnya dalam situasi keluarga mereka. Ya, perempuan ini adalah seorang yang punya standar yang high class gitu ya. Pokoknya ngerjain segala sesuatu mesti bagus, mesti bersih, mesti rapi gitu ya. Pokoknya semuanya itu bagus gitu ya. Ketika dia beli krim-krim ini, dia nggak cukup beli ke supermarket yang ada rak-rak itu ya, ambil di situ nggak cukup ya. Dia mesti counter khusus gitu kan ya. Dia pilih yang mahal, yang bagus, dan satu set gitu ya, sehingga habis sampai jutaan gitu ya. Nah, karena lagi konflik sama suami, sementara dia ibu rumah tangga, dia nggak bisa minta duit, bayarin dong. Namanya juga lagi konflik. Kalau itu diomongin, mungkin akan jadi masalah yang lebih besar. Ya. Terpaksa dia mesti hutang. Dan dia kebingungan bagaimana membayarnya. Tadinya dia sudah cukup pusing dengan masalah perselingkuhan suaminya, sekarang ditambah satu masalah lagi, yaitu bagaimana caranya bayar hutang. Ya. Maka konseling itu satu, kalau kita ngomongin satu saja merawat diri itu baik, itu kita comot itu suatu kebenaran. Tetapi kebenaran ini tidak serta-merta bisa diaplikasikan di dalam orang yang berbeda. Di dalam kasus klien ini, saya ini tidak cocok. Dia justru merasa mendapatkan legalitas karena sudah di-endorse sama teman sana, kamu beli krim rawat diri, ya. Dia beli krim-krim yang bagus sesuai dengan seleranya. Padahal itu sumber konfliknya dia dengan suaminya. Karena beli apa-apa mahal-mahal seperti itu. Ya. Jadi konseling itu bukanlah suatu pemberian nasihat. Konseling juga bukan pengambil alihan. Ya. Misalnya kalau kita balik lagi kepada case yang menantu dan mertua tadi, tidak perlu gitu. Anda panggil mertuanya, kasih tahu, tante, kalau pergi ke rumah menantu tuh tidak usah masuk dapur, tidak usah bongkar-bongkar kayak gitu. Perempuan itu kan ratu rumah tangga, tidak perlu kayak gitu. Ya. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kenapa? Kalau kita fokus, permasalahan ini sebenarnya kan konteks untuk bergumul. Sebagai seorang Kristen kita tahu bahwa Tuhan itu menyediakan konteks supaya apa? Supaya kita itu mikir, supaya kita itu ingat lagi ada Tuhan, supaya kita itu tanya lagi sama Dia. Kita itu perlu konteks. Kalau konteksnya ini kamu ambil alih, kamu bereskan, ya mungkin benar gitu ya. Suasana rumah jadi lebih enak gitu ya. Tetapi orang ini tidak pernah bisa menjalani jalan yang Tuhan sudah siapkan. Tujuan konseling kita tadi, keunikan peran panggilannya tidak akan pernah dia temukan. Kenapa? Karena dia ambil alih sama konselornya. Kita di situ dalam posisi, kalau kita melakukan ini, kita itu bukan menjadi satu hamba yang Tuhan pakai
untuk membawa domba-domba ini kembali kepada jalannya, tapi justru kita itu membuat dia itu berjalan ke tempat yang lain. Jadi hati-hati, konseling itu bukan pengambilan alih. Dan konseling itu bukan penghakiman. Sudah cukup orang ini ya, mamanya sudah nyalain dia, papanya sudah nyalain dia, mungkin ada suaminya menyalahkan dia, teman-temannya menyalahkan dia, jangan ditambahin lagi dengan kita. Tetapi pakai telinga kita, pakai hati kita untuk mendengarkan keluh kesahnya sehingga dia bisa bercermin. Tugas kita sebagai seorang konselor adalah menjadi cermin yang jernih supaya dia bisa melihat seperti apakah dia, caranya berperilaku seperti apa, apakah respon-responnya itu respon-respon yang benar, dan tarik kepada relasinya dengan Tuhan. Nah, sudah benar belum ini sekarang? Langkah yang kamu ambil, apakah ini memang jalan yang Tuhan sudah siapkan? Ya. Jadi konseling bisa jadi pergumulannya itu tidak selesai, suaminya tetap selingkuh. Tetapi dia di dalam konteks rumah tangga yang suaminya selingkuh ini, dia bisa berperan menjadi seorang wanita Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang kita harapkan di dalam konseling. Nah, lalu bagaimana? Kualifikasi seperti apa seorang konselor Kristen itu? Ada 2 kualifikasi yang diperlukan. Yang pertama, dia harus sehat mental, dan yang kedua, dia sehat rohani. Sehat mental itu apa? Ada self-awareness, ada self-content. Orang dunia, self-awareness itu cukup mengenali tentang dirinya, ya, mengenali tentang respon-responnya, mengenali tentang pola pikir, kerja emosi, dan lain sebagainya. Self-content itu cukup merasa, aku tuh sudah cukup, nggak perlu orang lain. Aku bisa berbahagia sendiri tanpa orang lain itu melakukan sesuatu untuk aku. Tetapi sebagai orang Kristen, kita punya self-awareness itu tidak cukup sampai di situ. Self-awareness kita adalah kita mengenali panggilan kita, keunikan kita. Kenapa sih kok Tuhan itu bikin aku itu seperti ini? Kalau ngomong itu cepet banget. Kenapa Tuhan itu bikin aku tuh terlalu sensitif gitu ya. Sensitivitas tidak selalu jelek. Ya, kita itu tidak akan pernah bisa berempati kepada orang lain kalau kita itu tidak punya sensitivitas. Ya. Orang yang gampang sedih gitu ya. Kalau itu ditata dengan baik, dia ini bisa menjadi orang yang sangat berempati kepada orang lain. Ya. Nah, self-content itu juga satu rasa cukup karena apa? Apa yang Tuhan berikan kepadaku itu cukup. Anugerah Tuhan itu cukup. Kalau sekarang mungkin misalnya saya seorang konselor gitu ya, saya nggak ngerti tuh caranya bertemu dengan orang-orang yang abnormalitinya tuh terlalu tinggi. Ya sudah, nggak apa-apa. Sekarang ini Tuhan kasih kepada saya perlengkapan seperti ini. Ya ini cukup untuk melayani apa yang ada di hadapan saya sekarang. Orang-orang yang nggak self-content ini akan sulit menjadi seorang konselor. Anda bisa membayangkan, misalnya seperti saya gitu ya, pada waktu saya masih offline, konseling masih offline itu sehari saya bisa ketemu 5 klien. Saya pernah sampai 7 klien. Ini masing-masing persoalannya kan beda-beda, karakternya beda-beda gitu ya. Kita itu terima sampah terus-terus sepanjang hari gitu. Besoknya ada lagi gitu kan ya. Nah ini kalau kita itu baperan begitu ya, ini kan ada sulit gitu ya. Tiba-tiba ada klien, saya pernah tuh ya pengalaman klien saya tiba-tiba telepon gitu ya. Delete kontak saya gitu ya. Ini masalahnya apa? Nah kalau kita baperan kan kita kepikiran gitu kan, kenapa nih kok begitu ya? Ya ini memang karena saya mengenali dia, saya ngerti ini pasti dia lagi ada masalah dengan dirinya sendiri. Berapa bulan kemudian dia kontak kembali, sorry ya Bu, saya sudah kurang ajar begini gitu ya. Nah kalau kita nggak self content, kita akan sibuk dengan respon orang seperti apa, ya kan? Aku ini dihargai enggak? Mereka nurut apa enggak sama aku, ya. Itu bukan role kita sebagai seorang konselor. Ya. Dan seorang konselor itu haruslah seorang yang genuine, punya empati, peka, hangat, dan stabil. Dia tidak perlu harus supel, harus itu ya. Kalau ada ya bagus gitu ya. Tapi enggak, ini perlu ya supaya dia bisa berelasi dengan baik. Orang itu ngomong sama dia itu betah. Ya. Nah ini juga penting, teachable, mesti terus belajar dan menambah wawasan. Karena ini menjadi satu ruang geraknya kita. Kalau kita pengetahuannya sedikit, kita cuma bisa ngomongin ya hal itu aja. Kita nggak bisa nyambungin apa yang diceritakan klien ini sebenarnya aspeknya apa.
Kita tidak akan ngerti karena apa? Pengetahuan kita sedikit. Kalau pengetahuan kita lebih luas, nah kita nyambungin itu lebih enak. Lebih luas lagi, itu lebih enak lagi. Ya. Dan juga dia mesti memahami prinsip-prinsip psikologi sehingga bisa mengerti orang ini cara berpikirnya bagaimana. Kerja emosinya itu bagaimana. Apa yang sensitif buat dia? Apakah ada abnormalitas? Dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana nih konteks keluarganya seperti apa? Kenapa bisa jadinya seperti ini? Nah ini prinsip-prinsip yang kita mesti kuasai. Ya, semakin banyak yang kita pelajari seperti tadi, ini tuh menjadi suatu luasan. Kita bisa berbicara, bergerak itu lebih luas. Ya. Sehat rohani. Yang pertama, lahir baru dan bertumbuh di dalam firman ini adalah suatu yang mutlak. Ya. Kenapa? Karena kita ini akan bawa orang itu balik kepada jalan yang Tuhan mau. Lah kalau kita tidak kenal Tuhan, ini jalannya siapa yang mau kamu bawa ke jalannya siapa? Ini impossible. Ya, dia harus lahir baru, dia bertumbuh di dalam firman, sehingga dia punya pengalaman-pengalaman hidup bersama Allah. Kalau nggak ada pengalaman itu, ya kita nggak bisa men-sharingkan kepada orang supaya kamu itu melekat kepada Tuhan. Itu sesuatu yang impossible. Nah, relasi dengan Tuhan itu sehat. Ada waktu-waktu ya, kadang misalnya nih ya, di dalam perjalanan pertumbuhan kita kan kadang-kadang ada ya kekecewaan kepada Tuhan seperti itu ya. Kalau kekecewaan itu sudah di dalam satu koridor yang mungkin kita bilang dalam tanda petik itu kurang ajar gitu ya, saya sarankan stop dulu, jangan terus mengkonsol. Ya. Ini sesuatu yang bisa dikatakan suatu manipulasi dari profesi ini. Ya. Karena kita sedang berelasi dengan Tuhan pada waktu melakukan konseling, kita sedang membawa dia kembali kepada Tuhan pada saat konseling. Kalau relasi kita dengan Tuhan tidak sehat, dan ini apa yang dilakukan itu sesuatu yang fake. Ya, dan karena ini adalah pembicaraan hati ke hati, yang fake itu gampang sekali dikenali oleh klien. Ya. Seharusnya perjalanan konseling, nah dia juga haruslah orang yang hidup bergantung kepada Roh Kudus. Tadi saya sudah ceritakan, ya, ini tuh sebenarnya profesi yang nggak terlalu mudah sebenarnya, ya, karena kita itu terus-menerus itu dicekin oleh sampah. Kalau kita menjalankan peran kita dengan pas, aku ini hanya hamba, dan Tuhan itu sebenarnya sudah punya rencana untuk orang ini, bahwa orang ini balik, kita bukan membawa dia sampai ke rencananya jadi, enggak, hanya balikin ke tracknya, kamu jalan sendiri sama Tuhan ke sana. Itu tugas kita cuma sampai di situ sebenarnya. Ya. Kalau ini kita sadari bahwa Roh Kudus itu terus bekerja di sana, apa yang sesuatu yang mungkin bagi banyak orang itu berat, ini menjadi sesuatu yang nourishing, ya, sesuatu yang memperkaya jiwa kita. Kita bisa melihat hidup itu dengan lebih peka, kita bisa lebih tajam lihat segala sesuatu, karena apa? Ada banyak sekali pengalaman hidup yang real yang datang kepada kita. Anda nggak usah cari di YouTube, nggak usah cari di mana yang kadang itu cuma khayalan-khayalan, ini sudah ada di depanmu. Dan pergumulannya itu, pergumulannya itu kita bisa lihat. Ini sesuatu yang sangat nourishing. Ya. Tetapi kalau kita tidak bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus, gitu ya, meyakini ini pekerjaan Roh Kudus, hanya mengandalkan berapa banyak yang kita baca, hanya mengandalkan pengalaman kita, pelayanan ini menjadi sesuatu yang draining, yang membuat kita itu makin kering, makin habis, gitu ya. Akhirnya konselornya yang butuh konseling. Ya. Ini sesuatu yang real. Ya, dan seorang konselor itu harus memahami prinsip-prinsip ajaran Alkitab. Anda tidak perlu tahu perdebatan teologi yang macam-macam gitu ya. Tapi prinsip-prinsip dasarnya ini mesti tahu. Doktrin-doktrin dasar itu pelajari. Ya, ikutlah ada banyak sekali kelas-kelas online bila perlu ambil di sekolah teologi tertentu gitu ya yang Anda bisa akses atau baca buku-buku gitu ya. Pelajari prinsip-prinsipnya karena ini yang akan menjadi pegangan kita. Ya. Bagaimana kita bisa seperti kita kembali lagi ke awal, menasehati, menghibur, itu standarnya itu adalah Alkitab. Nah, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah tumbuh di sana, kita nggak ngerti prinsip-prinsipnya, ya mau dibawa kemana? Ini jadinya orang buta menuntut orang buta. Ya. Ini adalah satu pelayanan yang bagi saya itu sangat mulia, tetapi memerlukan kebergantungan kepada Tuhan terus-menerus. Ya. Lalu bagaimana seharusnya pelayanan konseling itu kita bisa mulai? Apakah itu di dalam gereja, apakah itu di dalam komunitas?
Yang pertama, kita mesti mendoakan, mencari, dan memilih jemaat yang dewasa rohani dan senang melayani pribadi. Ya, tadi yang saya tuliskan detail-detail itu kan, ya konselor itu maunya ke sana gitu ya. Nah, tapi ini sekarang kan kita lagi mau mulai nyari benar-benar yang kayak gitu ya rada susah gitu kan ya. Cari aja itu yang dewasa rohani dan mesti orang yang senang melayani pribadi. Bukan cuman senang pelayanan yang besar-besar gitu ya. Coba aja amatin. Kalau waktu di mungkin pada waktu latihan-latihan di gereja, paduan suara atau kegiatan apa atau PA gitu, siapa itu yang seneng omong-omong secara pribadi, bukan cuma ngomongin gosip-gosip yang lain tapi sesuatu yang personal. Nah, orang-orang yang seperti ini nih bisa dilatih ya. Nah, kita akan mempersiapkan diri, perlengkapi dia supaya dia bisa melayani dengan lebih baik. Kami di SCTRI itu selain program gelar yang MTH Counseling, kami ada program pelatihan untuk konselor awam. Ya, kami menyebutnya lay counseling. Kalau dulu itu kami bikin program ini di kampus sehingga gereja-gereja itu mengirim utusannya untuk kami persiapkan di kampus ya selama 1 minggu. Tetapi sekarang kami membuat satu program namanya People Helper Ministry. Ini kami yang mendatangi ke gereja. Ya, jadi gereja menyiapkan 10-20 orang begitu, orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang dewasa rohani, senang melayani pribadi gitu ya. Kita berikan pelatihan. Tentu apa yang akan dihasilkan ini bukan menjadi seorang konselor profesional, tetapi orang-orang yang bisa mendengarkan. Ya, orang-orang yang pada waktu dengerin orang curhat itu tidak sembarangan memberikan nasihat, tidak sembarangan mengarah-ngarahkan, tidak menghakimi, ya, tetapi orang yang mencoba bisa menjadi cermin bagi orang lain. Nah, ini yang diharapkan ya. Dan kita bisa memulai pelayanan itu enggak usah, karena ini masih konselor awam gitu ya, enggak usah bikin klinik ditulis di warta jemaat, enggak perlu. Tapi cukup orang ini dilibatkan di dalam keseharian pelayanan gereja seperti tim besuk ini yang pokoknya yang butuh percakapan yang personal gitu ya. Tim besuk memperhatikan jemaat sepulang kebaktian ya, dalam PA-PA, dalam persekutuan, intinya adalah percakapan yang personal ya. Ini tim besuk ini menurut saya ini penting sekali ya. Saya tuh beberapa kali dibesuk ya, apalagi dulu pada waktu mama dan papa saya itu masih di rumah, itu kadang ada orang yang besuk ke rumahnya. Tapi saya benar-benar nggak senang gitu dibesuk itu ya. Karena apa? Mereka itu ngomongin apa? Habis ini kita kemana? Apa? Jadi seolah-olah tuh datang ke rumah saya itu cuma absen doang gitu ya. Atau yang diomongin itu cuma basa-basi sebentar, nanya papa saya begini-begini, bagaimana. Setelah itu mereka ngomongin, habis ini kita ke rumahnya ini, ke rumahnya ini. Lah, ngapain kamu mesti ngomongin seperti itu di depan kami? Ya, nah kalau Anda membayangkan ya, misalnya membesuk orang tua gitu ya, orang tua itu sudah kesepian, sendirian gitu ya. Kalau ada orang datang ke rumah itu kan senang. Kesempatan bagi dia itu cerita-cerita gitu, yang kadang keluarganya itu udah capek banget gitu ya, karena yang diomongin kan itu lagi. Tapi kalau yang datang tim besuk kan, meskipun yang diomongin itu topik yang sama kan, bagi dia kan ini pertama kali dengar, ya kan? Itu betapa pelayanan besuk ini menjadi sesuatu yang sangat menjadi berkat. Ya. Nah, maka perlengkapilah tim besuk itu dengan kemampuan mendengarkan supaya pelayanan yang kita lakukan ini bukan sekedar suatu kegiatan, pelayanan ini bukan sekedar contreng kita sudah dan begitu ya, tetapi benar-benar menjadi satu pelayanan yang menjadi tangan Tuhan untuk menjamah mereka, untuk menyentuh hati mereka, untuk menyiramkan air sejuk bagi jiwanya yang kering. Ya. Nah, ini harapan yang kita bisa lakukan secara sederhana dengan pelayanan konseling di gereja. Nah, ini adalah satu ayat yang sangat menguatkan saya ketika saya tuh sebenarnya letih gitu ya di dalam pelayanan ini. Ya. Kadang yang bikin letih itu bukan yang persoalannya sulit gitu ya. Tapi kalau ketemu klien yang nggak teachable, ketemu klien itu yang sebenarnya itu tidak mau berproses, ya. Dia cuma datang supaya hatinya ini loh lagi kacau nih, lagi konflik nih, hati itu sangat tidak enak gitu ya. Dia datang sekedar kalau sudah enakan ya dia pergi lagi gitu ya. Kadang saya mikir, aduh Tuhan ngapain ini kayak gini, buang-buang waktu gitu ya. Nah, ayat ini sungguh menguatkan.
Ya, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Sebenarnya ini adalah nubuatan Yesaya tentang Mesias ya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Nah dia itu jagain gitu ya. Ini sebenarnya orang lain itu mungkin udah lacit gitu, udah mati gitu ya. Tapi ini dijagain. Ternyata Mesias ini bukan cuma jagain. Sambil jagain dia tetap setia menyatakan. Nah, ini satu yang sangat menguatkan saya gitu ya, untuk kembali kamu ini hamba, kamu ini diminta untuk menjadi seperti gurumu ini. Konselor agung, Tuhan Yesus itu adalah konselor agung. Saya sangat terobsesi gitu ya, sangat kepingin gitu bisa jadi konselor seperti dia, yang tahu bagaimana mesti bicara dengan lembut, ngikutin cara bicaranya yang berputar, tapi kapan mesti bicara direct, kapan mesti menyatakan teguran itu secara langsung, kapan mesti halus gitu ya. Nah ini menjadi satu proses yang panjang, tetapi satu proses yang sangat berharga untuk dilalui. Saya rasa itu sharing dari saya.